Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadla Rahmawati Harun dari Prodi D3 Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai LGBT. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Sejak awal pertama bukti seksualitas dan cinta sesama jenis tercatat pada peradaban kuno, termasuk sejarah orang dan budaya lesbian, gay, biseksual, transseksual, dan transgender atau LGBT di seluruh dunia. Setelah bertahan dari penganiayaan selama berabad-abad yang mengakibatkan rasa malu, penindasan, dan kerahasiaan, hanya dalam beberapa dekade terakhir, hal ini telah terkejar dan terjalin ke dalam narasi sejarah yang lebih utama. Sejarah LGBT 1994 dimulai di Amerika Serikat, disusul dengan beberapa negara lainnya. Peringatan ini melibatkan pentingnya sejarah orang-orang LGBT, haknya, dan gerakan hak sipil yang terkait. Hal ini diperingati selama Oktober di Amerika Serikat dengan memasukkan Hari Malala Nasional pada 11 Oktober. Di Britania Raya, hal ini diperingati selama Februari bertepatan dengan perayaan besar penghapusan bab 28 pada 2005 yang sebelumnya melarang sekolah membahas masalah LGBT. Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberikan dukungan bagi kelompok LGBT, walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana, baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumentasi identitas dan hal lain yang terkait. LGBT dalam Islam dikenal dengan 4 istilah fikih, yakni liwat, sihak, taknuts, dan tarajul. Berikut penjelasan lengkapnya. Pertama, liwat. Liwat merupakan kelainan seksual di mana adanya ketertarikan dengan sesama lelaki. Menurut Islam, fitrah laki-laki bukan menyetubuhi sesama lelaki, tapi wanita. Oleh karena itu, liwat hukumnya haram dalam Islam. Kedua, sihak merupakan perilaku menyimpang di mana adanya ketertarikan seksual antara sesama perempuan. Sama halnya seperti liwat, sihak hukumnya haram dalam Islam. Yang ketiga, taknuts artinya lelaki bersikap dan berpenampilan seperti perempuan. Yang keempat, tarajul adalah perempuan yang bersikap dan berpenampilan seperti lelaki. Kedua perilaku menyimpang itu hukumnya haram dalam Islam. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah yang pertama, dampak kesehatan. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Yang kedua, dampak sosial. Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut. Penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya, sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasannya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. Yang ketiga, dampak pendidikan. Adapun dampak pendidikan diantaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan dan
28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Mengingat banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang LGBT, maka diperlukan cara mengantisipasinya agar selamat dari bahaya LGBT ini. Diantaranya adalah yang pertama, menimbulkan kesadaran individual pelaku LGBT. Tak dipungkiri bahwa setan menjadi musuh abadi manusia yang akan terus menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan. Yang kedua, menerapkan usulan untuk menanggulangi wabah LGBT di Indonesia. Penyelesaian masalah LGBT dalam lingkup yang lebih luas seperti yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka pendek perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Yang kedua, dalam jangka pendek pula sebaiknya ada perguruan tinggi yang secara resmi mendirikan pusat kajian dan penanggulangan LGBT. Yang ketiga, pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT, termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam kaum libertas yang memberikan dukungan kepada legalisasi LGBT. Yang ketiga, Islam sebagai solusi permasalahan umat. Islam mengatasi permasalahan LGBT ini dari akar-akarnya dengan cara mengharamkan semua penyebab-penyebab penyakit ini, sehingga diharamkan perzinaan, homoseksual, dan semua hal yang bisa menyebabkan keduanya. Hal inilah yang memberikan perlindungan hakiki dari terserang penyakit kelamin. Adapun kesimpulan dari materi tadi, LGBT adalah penyimpangan seksual seseorang yang memiliki dampak yang cukup serius, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Adapun cara mengantisipasinya agar tindakan maupun pelaku LGBT ini selamat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Itulah tadi materi mengenai LGBT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.